Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu Guru mau menjelaskan materi untuk persiapan ujian sekolah materi kelas 10. Silahkan disimak baik-baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu Guru mau menjelaskan materi yang akan keluar di ujian. Yang pertama kita mulai dari kelas 10. Bu Guru masih menggunakan buku yang sama. Bab 1 tentang ruang lingkup fisika, metode ilmiah dan keselamatan kerja. Jadi di bagian ini kalian langsung pelajari bagian peranan fisika bagi kehidupan manusia. Ya, silakan dipelajari. Di sini ada bidang kedokteran, bidang pertanian, bidang transportasi, bidang industri, bidang komunikasi, dan bidang energi. Untuk bab pertama. Kemudian bab berikutnya besaran fisika dan pengukurannya. Jadi di sini silakan dipelajari tentang pengukuran besaran panjang menggunakan jangka sorong dan mikrometer skru. Bu Guru sudah ajarkan di les kemarin sehingga Bu Guru tidak mengulang kembali. Yang berikutnya aturan-aturan dalam proses berhitung. Jadi kalian pelajari tentang aturan penjumlahan angka penting. Bu Guru ulas kembali, angka penting adalah angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Ini ya. Misalnya ada 3 buah bilangan, 3,13 ditambah 2,141 ditambah 1,3. Hasilnya adalah, perhatikan, hitungan hasil penjumlahan soal penjumlahan berarti kalian jumlahkan menggunakan aturan angka penting. Aturannya seperti apa? Kita jumlahkan secara bersusunan. 2,1 ini akan kita jumlahkan. Jadi aturan penjumlahan itu kita harus pahami dulu mana sih yang disebut dengan angka taksiran. Jadi kalau tidak diberitahu angka taksiran yang mana, berarti kita anggap bilangan yang paling belakang adalah angka taksiran. 3,13 berarti angka taksirannya adalah 3. 2,141 angka taksirannya adalah 1. 1,3 angka taksirannya adalah 3. Jadi aturannya seperti ini. Hasilnya hanya boleh mengandung 1 angka taksiran. Nah, kita jumlahkan dulu. 3 tambah 4, 7. 1 tambah 1, 2. Ditambah 3, 5. 2 tambah 3 tambah 2, 5 tambah 1, 6. Makanya ada kita lihat angka taksirannya. 1 ini tadi angka taksiran, berarti ini angka taksiran. 3 angka taksiran, berarti 7 angka taksiran. Kemudian taksiran, berarti ada 3 angka taksiran. Sedangkan hasilnya hanya boleh mengandung 1 angka taksiran. Berarti kita harus bulatkan sampai di sini. Hasilnya sama dengan 6,5 ya. 5, jika angka 5 berarti dibulatkan ke atas menjadi 6,6. Ini adalah hasilnya yang benar. Kalau kalian pilih hasil ini adalah yang salah.
untuk dari kelas 1 di bab berikutnya ini yang keluar nggak ada vektor nggak keluar, kemudian gerak lurus khususnya mencari perpindahan. Ingat, kalian harus ingat perbedaan antara perpindahan dengan jarak. Jadi kita lanjut ke materi perpindahan. Contohnya Sinta berangkat ke sekolah melewati jalur berikut. Jadi ini rumah Sinta. Rumah Sinta ada di sini, sekolah ada di sini. Sinta melewati jalan sampai di toko sini sejauh 1.300 meter. Terus dari toko ke sini 500 meter. Belok lagi, akhirnya sampai ke sekolah sejauh 100 meter. Pertanyaannya, berapa perpindahan Sinta? Jadi cara menghitung perpindahan Sinta kita tandai titik awalnya dahulu, yaitu dari rumah. Kemudian tujuannya adalah ke sekolah. Dari awal berjalan sampai di tempat tujuan kita tarik garis. Jadi ini merupakan bidang miring. Artinya bisa kita simpulkan rumus yang kita gunakan adalah Pythagoras. Kita mau mencari besarnya perpindahan. Kalau menggunakan Pythagoras berarti kita harus tahu sisi datar berapa, sisi tegak berapa. Kita tarik garis agar membentuk segitiga situ. Dari sini sampai sini adalah 1.300. Karena kita ambil yang di sini 100, berarti 1.300. Kalau kita mau mencari sini sampai sini 1.300 dikurangi 100, berarti nilainya adalah 1.200. Ini 1.300 miliknya yang biru nih, yang panjang. Kemudian kita mau cari panjang sisi tegaknya, berarti nilainya sama dengan jalan dari toko sampai di ujung sekolah, yaitu 500. Berarti perpindahannya bisa kita rumuskan menggunakan Pythagoras. R sama dengan akar dari 1.200 pangkat 2 ditambah 500 pangkat 2 sama dengan 1.200 pangkatkan 2, artinya 1.200 dikali 1.200. Ukur kalikan yang 12-nya saja. 12 kali 12 itu 144. Tinggal 02 ini dipangkatkan, 0-nya jadi 4. Ditambah 500 pangkat 2. 5 dipangkatkan 2, 25. 02 dipangkatkan 2, 0-nya jadi 4. Kita samakan, 0-nya sama-sama 4. Buruk mulai dari belakang. Kemudian 4 dengan 5, 9, 4 dengan 2, 6, 1-nya berdiri sendiri. Jadi hasilnya seperti ini, masih dalam bentuk akar. Kita akarkan dulu. Akar dari 169 adalah 0,4 diakarkan 3. Jadi ini cara mencari besarnya perpindahan Sinta. Ini untuk perpindahan. Sekarang kita lanjutkan sampai mana tadi? Kita masuk ke gerak lurus berubah peraturan GLBB. Yang berikutnya yaitu gerak lurus berubah beraturan GLBB. Jadi GLBP yang sudah kita pelajari di kelas 10, kalian tinggal hafalkan rumusnya, yaitu BT sama dengan V0 ditambah A dikali T. PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A dikali S. Jadi hafalkan rumus ini.
contoh soal. Kereta jurusan Jakarta mengalami perlambatan saat akan memasuki stasiun Klaten. Kecepatan kereta yang semula 25 meter per sekon menjadi 10 meter per sekon. Setelah menempuh jarak 60 meter, kereta tepat berhenti pada waktu titik-titik. Berarti dari soal ini yang mau dihitung adalah waktunya. Sekarang kita lihat dari soal apa sih yang diketahui kecepatan kereta semula. Berarti ini merupakan V0 diketahui. V0-nya 25 meter per sekon menjadi 10 meter per sekon. Berarti VT-nya sama dengan 10 meter per sekon. Setelah menempuh jarak, berarti jarak simbolnya adalah S, 60 meter. Kereta tepat berhenti pada waktu, berarti yang ditanya adalah waktunya. Oke, sama dengan titik-titik. Karena ada kecepatan awal dan kecepatan akhir berarti merupakan DLBD. Cara mencari T kita lihat mana yang ada T-nya, yang atas atau bawah. Tentunya adalah yang atas, mencari T ya. VT sudah ada, V0 ada, A-nya belum ada. Berarti A-nya kita cari dulu menggunakan rumus yang kedua. Oke, jadi untuk mencari T rumusnya VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Karena A-nya belum diketahui, kita cari dulu A-nya menggunakan rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A dikali S. Kita masukkan VT-nya. VT-nya berapa? 10 pangkat 2 sama dengan V0-nya 25 pangkat 2 ditambah 2 dikali A yang mau dicari dikali S nya adalah 60. 10 ditambahkan 2 100 sama dengan 25 pangkatkan 2 625 ditambah 2 dikali 60 120. Nah 625 kita pindah ke ruas kiri jadi kurang 100 dikurangi 625 hasilnya adalah negatif 520. Kita lanjutkan ke sini. Balik ya, 120A sama dengan negatif 525. Jadi A sama dengan negatif 525 dibagi 120 seperti ini. Kita sederhanakan seperti ini. Kelihatan semua enggak? Ada yang kelihatan sedikit, ada yang nggak kelihatan sedikit. Jadi kita bagi langsung saja. 525 dibagi 100 sama dengan 480 tambah 0 koma 360 Batu, kalau nggak tahu. Enak ini. Aku ini nggak kasuannya. Ini kalau kurang kali lah. Ini baru ketemu A-nya. Sekarang kita mau mencari T menggunakan rumus ini. T-nya menggunakan mau mencari T menggunakan A dikali T. Kita masukkan VT-nya 10
dikurang karena hanya negatif 4,37. T jangan ketinggalan. Kemudian 25 pindah ruas jadi 10 kurang 25 min 4,37 min 15. Sama-sama min ya, jadinya kita saling menghilangkan. 4,37 T sama dengan 15. Jadi T sama dengan 15. Lampunya rung dipateni kakak. Hasilnya 3, seperti itu. Untuk materi GLBB, untuk materi berikutnya yaitu gerak parabola. Gerak parabola yang kalian pelajari yaitu tentang mencari posisi benda. Ada 4. Terus pernah, apa bercerita boleh nggak? Kita lanjut ke gerak parabola. Kalian pahami masalah posisi benda. Jadi posisi benda ini sebenarnya R persamaannya R sama dengan X I ditambah YJ. Jadi di sini ada formulanya. Ini merupakan vektor satuan. Di mana X rumusnya sama dengan ini rumus X untuk di gerak parabola. X merupakan posisi terhadap sumbu X, dengan Y posisi terhadap sumbu Y. X sama dengan cos alfa dikali T, di mana T0 adalah kecepatan awal, kemudian alfa adalah sudut elevasi, dan T adalah waktu. Sedangkan Y adalah sama dengan P0 sin alfa dikali T dikurang setengah D T pangkat 2. Oke, masih tetap sama yaitu percepatan gravitasi nilainya 10 meter per sekon. Tapi jika di dalam soal tidak diketahui nilai G-nya, berarti kalian pakai yang 10 meter per sekon kuadrat. Contoh soal. Bola dilempar membentuk lintasan parabola. Jadi lintasan parabola adalah lintasan seperti ini. Kecepatan awal dan sudut elevasi bola berturut-turut 20 meter per sekon dan 37 derajat. Berarti 20 ini miliknya kecepatan awal dan 37 derajat adalah sudut elevasi. Tentukan posisi bola setelah bergerak selama 1 sekon. Kalau berbicara tentang sekon ini berarti ini adalah waktunya. Kita tulis dulu. Jadi diketahui kecepatan awalnya 20 meter per sekon, sedangkan sudutnya atau alfa 37 derajat. Selama 1 sekon berarti waktunya sama dengan pertanyaannya tentang posisi bola. Posisi ini kita mau mencari R-nya. Ditanya
Boleh. XI Ya, kita makan kali. Makanya maklus. X-nya kita cari dulu menggunakan rumus X Jadi aku minta bisa berdua. cos alfa Baru. dikali Banyak banget gitu. V0-nya 20 dikali cos 37 derajat dikali 1 waktunya. Cos 37 di sini sudah diketahui nilainya adalah 0,8. 20 dikali 0,8 dikali 1 sama dengan 6. Enam. Kemudian kita cari G-nya. Lihat dapat. G-nya. Bentar terang. G sama dengan V0 Tapi aku menang. Iya. T Kamu dapat menang poin? setengah Dapat menang poin itu. T pangkat 2. Udah banyak. V0-nya 20. Aku belum banyak. Sin. Angka emas. Syah. Asis ya. Banyak. Aku tuh. Emas guys. Bidang bajunya kan tadi yang nggak dikasih. Dikali 1 pangkat 2. Itu yang nggak dikasih kok. Memang kalau gitu harus kasih. 0,6. Makanya cukup mengenal. Ya. Ini emasmu. Kamu perlu jaga. Iya guys. Ini masih apa bang? Aku langsung bu. 20 kali 0,6 kali 1 sama dengan 12 kurang setengah dikali 10 5 dikali 1 tetap 5 sama dengan 7. Jadi nilai X nya dia sudah ketemu, kita masukkan ke persamaan posisinya. Jadi R nya sama dengan X nya 16 ditambah 7. Seperti ini materi gerak parabola. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan gerak lingkar. Jendela yang dibuka. Sana yang sana itu Berikutnya tentang gerak melingkar. Jadi pada materi gerak melingkar kalian pahami secara yang pertama, hubungan roda-roda sepusat. Yang kedua, hubungan roda-roda tidak sepusat. Ini hubungan roda-roda di sini. Ini ada dua buah roda. Di sini Bu Guru gambarkan yang A ini warna hitam, yang B adalah warna biru. Tetapi pusatnya berada pada tempat yang sama. Lihat ini ya pak? nggak pink kok itu kayaknya. Enggak tahu. Kalau dua roda ini sepusat, berarti persamaan yang berlaku adalah omega A sama dengan omega B, di mana PA dengan A sama dengan PB dibagi RB. Omega ini merupakan kecepatan sudut, berarti kecepatan sudut A sama dengan kecepatan sudut B. Kecepatan sudut, perhatikan. Yang kedua, hubungan roda-roda tidak sepusat. Di sini ada dua versi. Yang ini adalah dua roda saling bersinggungan, dan yang ini dua roda dihubungkan menggunakan tali. Jika tidak sepusat, persamaannya adalah kecepatan linear roda A sama dengan kecepatan linear roda B. Kalau kita masukkan ke rumus omeganya menjadi omega A dikali A sama dengan omega B dikali RB. Perhatikan, jika gambarnya seperti ini, yang sama adalah kecepatan sudutnya. Sedangkan jika gambarnya seperti ini, yang sama adalah kecepatan linearnya. Ya, ini yang sama kecepatan. Sedangkan yang ini kecepatan linear. Oke, kita lanjut ke dinamika partikel. Kalian pahami bagian gaya pada tegangan tali. Misalkan ini ada sebuah katrol dihubungkan menggunakan tali, kemudian pada ujung tali ujung tali berikutnya diberi benda B.
Diketahui massa A 2 kg dan massa B 8 kg. Berarti nanti akan turun ke benda B. Benda A akan naik karena massanya serta B sama dengan 10 meter per sekon buah. Hitunglah percepatan sistem dan pegangan tangannya. Tanya adalah yang pertama percepatannya. Kita mencari percepatan. Kita gunakan rumus yang mana? Rumus pada hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M. Karena rasanya tidak cuma satu dari habis menggunakan sigma. Kemudian gaya apa saja yang bekerja di sini? Apakah ada gaya berat? Sebentar. Mak lihat dulu B sama dengan MP dikali G. Siapa lek siapa? B-nya Farid. 8 dikali G nya 10 sama dengan 8 kilo. Kemudian di sini juga ada gaya berat namanya WA. A dikali G. MA-nya 2, G-nya 10 berarti Ayo letak dulu, letak dulu. Masih kurang. seperti ini. Kita lihat gambarnya. Karena B ini lebih masanya lebih besar, berarti cenderung gaya di bawah menuju yang B, sedangkan A akan naik. Berarti gaya yang menuju ke bawah kita anggap positif, sedangkan yang ini karena kamu sudah bilang di keluar akan lebih banyak. Ya, letak mana kayak apa? jadi WB dikurang WA sama dengan M, sigma M berarti MA ditambah ada gambarnya nih. dikali A percepatannya. Kita masukkan WB-nya 80 dikurang 20 sama dengan MA ditambah MB 2 ditambah 8 sama Tapi dengan kalau tetap bisa lihat 80 ada gambar hati-hatinya. 50 sama dengan 10 A. Jadi A sama dengan 6 meter per sekon kuadrat. Itu hanya percepatan. Setelah itu kita cari Aku lo tahu mak, ini ada pendapat yang tak sesuai. Yang anak suka yang ini. Jadi untuk mencari tegangan tali bisa kita tinju dari benda A, bisa juga dari benda B. Kalau dari benda A, kalau dari benda mana B aja seperti ini. Itu tuh Dari perisai. tegangan tali ke atas, B-nya ke bawah. Tetapi yang positif adalah yang searah dengan gerak benda. Sigma F sama Itu benda perisai. dikali A. Kita lihat di sini. Bukan kamu kan dong. Ada. Dengan MB 8 dikali A-nya adalah 6. Jadi WP-nya kita kasih masuk 80 dikurang T sebenarnya 48. MT sama 40 8 dikurang 80. 80 dikurang 8 Ada. Jadi tegangan talinya sebesar 32 Newton. Seperti ini. Kita lanjut ke bab berikutnya yaitu bab tentang Yang tadi. gaya gravitasi. Kesananmu mana? Kita lanjut ke gaya gravitasi. Kalian perdalam tentang hukum 3 Kepler. Cepat. Jadi persamaan di hukum 3 Kepler yaitu T1 dibagi T2 pangkat 2 sama dengan R1 dibagi R2 pangkat 3. T ini merupakan periode Makan Liza. dan jarak. Kita masuk ke contoh soal. Perbandingan antara jarak planet A dan jarak planet B adalah 1:4. Berarti kalau jarak adalah R-nya. Nasimu Kemudian apabila planet A mengelilingi bintang tersebut dalam waktu 100 hari, kalau waktu berarti berbicara tentang periode, berarti ini adalah T-nya. Berapakah periode planet B mengelilingi bintang tersebut? Ini adalah TB, kita tulis dulu diketahui perbandingan jarak planet A. Ini dia Januari dia nggak tahu mana kita semua. sama dengan 1 dibanding 4. Kemudian planet A mengelilingi bintang tersebut berarti TA-nya sama dengan 100 hari. Yang ditanya periode
planet B berarti. Kita jawab. Untuk mempermudah pengerjaan, yang ditanya ini kita taruh di atas, berarti menjadi TB. Jangan. Berarti suwi mas. Diganggu Siva itu menjawab buat nih malah. Apa? Taruh di meja sana apa? Biar aja nggak lihat. Dibagi TA, TA-nya adalah 100. Itu tinggal sidik aja. RB per R. RA per RB 1/4 berarti TB berarti menjadi RB. Empat bagi 1 tetap 4, pangkatkan 3 menjadi Berarti kalau nyingkir kayak gitu, 4 kali 4 16, 3 kali 4 lagi sama dengan 64. Pangkat 2 pindah ke ruang selatan jadi akar. kok mambu dot berarti lo tiga nih sukma. 64 sama dengan 8. Jadi TB sama dengan 8 dikali 100 kali. Oke, kita lanjut ke jadi untuk kelas 10 materinya sampai di sini. Silahkan dipelajari baik-baik. Oke, semoga penjelasan ini dapat membantu kalian selama ujian. Silahkan dipelajari baik-baik. Oke, jadi bersambung sampai sini dulu. Sebentar dulu buatkan yang materi kelas 11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dulunya Bapak ambil. Itu di sini. Oke, ini materi kelas 10, jadi silahkan disimak baik-baik supaya dapat membantu kalian untuk pengerjaan ujian sekolah besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.